Ya halo guys, selamat datang kembali. Film kita kali ini adalah lanjutan dari Stuart Little 1 yang sudah Mimin ceritain sebelumnya. Yang belum nonton silahkan cek video Mimin sebelumnya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke Stuart Little 2. Tanpa berlama-lama lagi, let's go! Film diawali dengan menampilkan satu keluarga harmonis yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Eleanor dan juga Frederick serta satu anak laki-laki bernama George. Keluarga itu menjadikan seekor tikus bernama Stuart menjadi bagian dalam keluarga mereka. Stuart membangunkan George untuk bersiap bermain sepak bola. Eleanor menyampaikan kekhawatirannya pada Frederick tentang Stuart yang akan bermain sepak bola. Lalu Frederick meyakinkan Eleanor bahwa Stuart mampu menghadapi lawan walaupun badannya kecil. Eleanor pun berpasrah lalu memanggil kucing peliharaan bernama Snowball untuk memakan makanan yang sudah jatuh. Scene pun berpindah pada pertandingan sepak bola. George bermain di lapangan walaupun ia hampir hanya berdiri saja karena takut melawan. Sedangkan di sisi lain, Frederick dan Eleanor menunggu giliran Stuart untuk bermain. Tiba-tiba salah satu anggota sepak bola mengalami cedera, maka giliran Stuart pun tiba. Stuart dengan bersemangat masuk ke lapangan. Permainan kembali dimulai. Seluruh pemain bergerombolan mengejar bola yang berhenti tepat di hadapan George. George terdiam lalu Stuart berkata bahwa ia akan menanganinya. George mendengar suara pelatih yang menyuruhnya untuk menendang bola tersebut. George pun menurut dan ia menendang bola itu tepat mengenai tubuh Stuart dan berhasil masuk ke gawang. Over here! I'm over! I got it! Semua orang memberi selamat kepada George sedangkan Stuart tergantung di atas gawang. Scene kemudian berpindah di mana kini George dan Stuart akan tidur. George meminta maaf pada Stuart karena telah menendangnya, lalu Stuart berkata bahwa ia tidak apa-apa. Pada keesokan harinya, Stuart dan George merakit pesawat mainan. Stuart ingin sekali terbang menggunakan pesawat tersebut, namun Eleanor melarangnya karena terlalu berbahaya. Tiba-tiba datanglah Will mengajak George untuk bermain PS. George pun pergi meninggalkan Stuart. Stuart terpaksa harus menyelesaikan rakitan pesawat sendirian. Bajunya tanpa sadar tersangkut pada tombol power sehingga pesawat tersebut menyala lalu terbang. Will dan George yang mendengar suara kegaduhan segera berusaha menyelamatkan Stuart. Usaha Will dan George gagal ketika pintu rumah dibuka oleh Eleanor. Stuart semakin terbang menjauh. Get the book! Stuart! Mereka mengejar Stuart lalu menemukan pesawat itu jatuh menabrak batu. George kecewa karena pesawat mainannya rusak. Ia membuang pesawat itu lalu pergi bersama Will. Frederick berbicara pada Stuart. Ia berusaha menghibur Stuart dengan berkata bahwa setiap petaka selalu ada hikmah di baliknya. Frederick memberi saran pada Stuart untuk mencari teman baru sama seperti George yang sudah memiliki Will. Scene kemudian berpindah pada Stuart yang baru saja pulang sekolah. Ia berusaha mendapatkan teman, namun semua orang di kelasnya memiliki kesibukan. Stuart pun terpaksa pergi sendirian menggunakan mobil mewahnya. Stuart bertemu George yang memberitahunya bahwa ia akan bermain basket bersama teman-teman dan sayangnya Stuart tidak diajak. Stuart lagi-lagi sendirian. Tiba-tiba seekor burung jatuh tepat di samping kursi mobil. Burung itu pingsan lalu Stuart berusaha membangunkannya. Ketika burung itu sadar, ia ternyata sedang dikejar elang. Stuart pun dengan cepat menancap gas lalu bersembunyi di balik pipa. Disgusting vulture! Falcon! Drive! Get out of here! Stuart kemudian berkenalan dengan burung itu yang bernama Margallo. Stuart lalu menggendong Margallo karena sayapnya yang patah. Stuart juga mengobati Margallo lalu menemukan sebuah pin yang Margallo simpan. Margallo berkata bahwa pin tersebut adalah peninggalan dari sang ibu.
Sayangnya pin itu rusak ketika ia terjatuh tadi. Setelah diobati, Margallo ingin segera pergi, namun Stuart menghentikannya. Stuart meminta Margallo untuk tetap tinggal di rumahnya sampai sayap Margallo sembuh total. Scene kemudian berpindah di mana Stuart yang mengajak Margallo bertemu dengan Snowbell. Snowbell tampak tak senang akan kehadiran Margallo. Namun kemudian datanglah Eleanor yang memutuskan bahwa Margallo akan berbagi tempat tidur sementara bersama Snowbell. Pada hari selanjutnya, Stuart memberi makanan untuk Margallo. Ia senang menghabiskan waktu bersama burung itu. Namun Stuart harus pergi ke sekolah, dengan berat hati Stuart pun pergi. Ketika semua orang di rumah telah pergi, Margallo terbang ke atas atap untuk menghirup udara segar. Kemudian datanglah elang yang ternyata adalah teman Margallo. Elang dan Margallo telah bekerja sama untuk mencuri perhiasan milik Eleanor. Margallo sebenarnya enggan untuk melakukan hal itu. Tapi elang telah memanipulasi Margallo sehingga Margallo pun terpaksa menuruti perintahnya. Scene kembali berpindah di mana menampilkan kebersamaan keluarga Frederick yang menghabiskan waktu untuk bermain, makan, dan juga menonton football. Hingga suatu malam, Stuart dan Margallo menghabiskan waktu hanya berdua untuk menonton film. Stuart menawarkan popcorn, lalu ketika Margallo mengambil makanan itu, ternyata sudah ada pin milik ibu Margallo yang diperbaiki oleh Stuart. Margallo pun merasa terharu dan berterima kasih pada Stuart. Di sisi lain, terlihat elang yang mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Pada keesokan harinya, Margallo sedang berendam di air. Kemudian muncullah elang menagih janji Margallo yang akan membawakannya perhiasan. Terlihat juga Eleanor sedang mencuci piring. Ia melepaskan cincinnya lalu pergi mengurus bayi perempuannya. Ketika Eleanor kembali untuk mengambil cincinnya, namun ia tak menemukannya lagi. Frederick mengira bahwa cincin tersebut jatuh ke wastafel. Mereka berusaha memeriksanya, lalu Stuart yang berbadan kecil menawarkan diri untuk masuk ke saluran tersebut. Stuart berganti pakaian lalu berpegangan pada pengait yang dipegang oleh Frederick. Stuart melihat isi pipa namun tak menemukan apapun. Kemudian datanglah Eleanor dan Frederick memberitahunya bahwa Stuart menawarkan diri untuk masuk ke saluran tersebut. Eleanor yang khawatir segera menyuruh Frederick untuk menarik kembali Stuart. Namun talinya malah terputus sehingga Stuart tak bisa keluar dan malah semakin turun. Satu keluarga itu pun panik mencari tali yang lebih panjang. Di sisi lain terlihat Margallo yang melihat kepanikan di sana. Margallo pun tak bisa menahan diri untuk tidak membantu Stuart. Ia kemudian masuk ke rumah lalu mengelurkan kalung untuk menarik Stuart. Stuart pun selamat lalu memeluk Margallo dan berkata bahwa Margallo adalah teman sejatinya. Pada tengah malam, Margallo menemui Stuart yang sudah tidur lelap. Ia meninggalkan pin yang diperbaiki Stuart lalu meminta maaf walau Stuart tidak mendengar. I'm sorry, Stuart. Pada keesokan harinya, Stuart pun menemukan pin itu lalu bertanya pada Eleanor dan Frederick apakah mereka melihat Margallo. Eleanor berkata bahwa mungkin Margallo memang sudah pergi. Margallo adalah burung liar yang punya jiwa bebas dan suka dunia luar. Mendengar itu, Stuart bersedih karena Margallo pergi tanpa pamit kepadanya. Scene kembali berpindah di mana Stuart yang membuat rencana pencarian Margallo. Ia mempersiapkan segalanya lalu minta George untuk membohongi Frederick dan Eleanor tentang kepergiannya. Stuart meminta Snowbell untuk menemaninya dan Snowbell pun terpaksa mengikuti Stuart. Ketika pagi menjelang, Frederick dan Eleanor sedang sarapan, George pun turun sendirian lalu Eleanor bertanya di mana Stuart. George berkata bahwa Stuart sudah berangkat lebih pagi untuk latihan drama. Setelah itu George segera pergi. Scene kembali berpindah pada Stuart yang mobilnya mengalami kerusakan. Sedangkan di sisi lain terlihat George pulang secara diam-diam untuk menghindari pertanyaan dari Eleanor. Namun usahanya gagal ketika Eleanor bertanya di mana Stuart. George berbohong. Ia berkata bahwa George sedang latihan drama di rumah Will. Setelah itu George segera menelpon Will lalu memintanya untuk ikut berbohong juga jika Eleanor bertanya tentang Stuart. Dan benar saja, Eleanor langsung menelpon Will. Will pun mengikuti perintah George sehingga Eleanor terkecoh.
Di sisi lain, Stuart dan Snowbell beristirahat di suatu tempat. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan teman lama Snowbell, yaitu Monty. Monty adalah kucing liar yang mengetahui segala hal. Lalu Snowbell pun bertanya tentang Falcon, yaitu elang yang mengincar Margalo. Monty memperingatkan mereka bahwa Falcon adalah elang berbahaya. Ia tak segan-segan melempar tubuh mereka dari atas ketinggian hingga jatuh mengenaskan. Namun tekad Stuart tetap kuat. Ia menyanggupi resiko tersebut lalu pergi menuju tempat yang dikatakan oleh Monty sebagai rumah dari Falcon. Not giving up. We're gonna find the Falcon. So high you can't even see the ground, and then they drop you. Scene berpindah terlihat di mana gedung tinggi yang merupakan tempat Falcon biasa tinggal. Sedangkan di sisi lain juga terlihat George yang menerima telepon dari Stuart yang memberitahunya info bahwa Stuart kini berada di gedung Piskin. Lalu datanglah Eleanor bertanya kapan Stuart akan pulang. George berkata bahwa sebentar lagi Stuart akan datang bersama Will. Tanpa diduga, Will ternyata datang sendirian. George berpikir cepat lalu berkata bahwa kedatangan Will adalah bagian dari latihan drama. Ia kemudian pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang Stuart kepada Eleanor. Kembali kepada Stuart, di mana Stuart berpikir bagaimana bisa naik ke puncak gedung. Ia melihat balon lalu menggunakan benda itu untuk terbang. So long, Snowbell. Sesampainya di ruangan tertinggi, Stuart berjalan sambil memegang alat panah. Dan tak lama kemudian ia pun disapa oleh Falcon. Stuart bersiap untuk menyerang, lalu datanglah Margalo yang hanya berdiri diam. Falcon memberitahu Stuart bahwa Margalo telah menipu dan mempermainkannya. Falcon menunjukkan cincin Eleanor yang telah dicuri Margalo. Margalo kemudian meminta maaf pada Stuart. Ia berkata bahwa mencuri cincin itu adalah perintah dari Falcon. Margalo menghampiri Stuart lalu meyakinkannya bahwa ia tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Stuart pun memaafkannya, namun Falcon tak menyukai hubungan mereka lalu membawa Stuart keluar kemudian membiarkannya jatuh. Margalo segera terbang dan ingin menyelamatkan Stuart, namun Falcon lebih dulu menangkapnya. Falcon meletakkan Margalo di dalam kaleng cat lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Stuart jatuh menimpa plastik sampah yang menguntungkan dirinya tidak mendapatkan luka. Scene kemudian berpindah di mana Snowbell yang cemas pada Stuart. Ia kemudian naik ke atas gedung bersama seorang tukang bangunan. Snowbell memanggil nama Stuart yang disahut oleh Margalo. Snowbell bertanya di mana Stuart. Lalu Margalo memberitahunya bahwa Stuart telah meninggal. Mendengar itu, Snowbell pun menangis. Di sisi lain, terlihat Stuart terbangun dari pingsan. Kini ia berada di antara sampah yang dibawa oleh kapal. Ia memanggil bantuan namun suaranya tak terdengar. Scene berpindah pada Eleanor yang mengunjungi Ibu Will. Eleanor bertanya tentang Stuart yang tidur semalam di rumah Will. Ibu Will berkata bahwa tidak ada Stuart di sana, yang ada hanyalah George. Mendengar itu, Eleanor pun menuntut penjelasan dari George tentang Stuart. Di sisi lain, terlihat Stuart hampir menyerah dan merasa frustasi. Ia membuang pin milik Margalo karena kesal usahanya sia-sia. Namun kemudian Stuart menyesali perbuatannya membuang pin tersebut. Dengan segera Stuart mengambil kembali pin itu dan tanpa ia duga sebelumnya di sana terdapat pesawat yang sudah George buang. Scene kembali berpindah di mana Frederick dan Eleanor yang berusaha membujuk George agar memberitahu di mana Stuart. Awalnya George menolak karena janjinya pada Stuart. Namun ia takut pada kemungkinan bahwa mungkin Stuart sedang mengalami masalah. Ia pun memilih untuk memberitahu Frederick bahwa Stuart berada di gedung Piskin. Di sisi lain, Stuart pun merakit pesawatnya yang rusak dari sampah yang masih layak pakai. Dan ia pun berhasil memperbaiki pesawat itu lalu terbang mengudara. Scene kembali berpindah di mana terlihat keluarga Frederick yang pergi menuju gedung Piskin untuk menjemput Stuart. Saat berhenti di lampu merah, George melihat mobil milik Stuart yang sudah rusak. Di sisi lain, Snowbell membuka kaleng cat untuk membebaskan Margalo.
Tak lama setelah kaleng cat itu terbuka, datanglah Falcon. Snowbell yang ketakutan langsung masuk ke dalam kaleng cat tersebut. Falcon pun marah pada perbuatan Snowbell. Ia kemudian mendorong kaleng itu sehingga Snowbell ikut terguling dan tak bisa keluar karena tubuhnya yang gemuk. Falcon bersiap untuk melempar kaleng tersebut ke jalan raya. Namun Margallo menghentikannya dengan ancaman akan mengembalikan cincin milik Eleanor. Margallo berkata bahwa ia muak mengikuti perintah Falcon dan memilih untuk hidup bebas. Falcon pun berhenti lalu mengejar Margallo. Ketika Falcon semakin mendekatinya, datanglah Stuart menangkap Margallo masuk ke pesawatnya. Sedangkan terlihat Snowbell berjalan tanpa bisa melihat. Ia tanpa sengaja jatuh, namun untungnya kaleng cat tersebut tersangkut pada satu tongkat. Snowbell melihat Stuart yang lewat lalu disusul oleh Falcon yang dengan sengaja menjatuhkan kaleng tersebut bersamaan dengan Snowbell. Untungnya Snowbell berhasil selamat. Namun dari arah lain datanglah mobil keluarga Frederick yang hampir menabrak Snowbell. Mobil itu berhenti karena melihat Stuart yang terbang menggunakan pesawat. Mereka juga melihat ada Falcon yang mengejar dari belakang. Mobil itu kemudian menyusul Stuart dan meninggalkan Snowbell. Scene berpindah di mana menampilkan aksi kejar-mengejar antara Stuart dan Falcon yang melewati kerumunan orang. Stuart dengan sengaja terbang melalui gerobak sehingga mata Falcon yang kurang fokus menabrak kaca gerobak tersebut. Stuart pergi menjauhi Falcon. Di sisi lain terlihat Frederick berlari ingin menyelamatkan Stuart. Ketika keadaan sudah aman, tiba-tiba Falcon kembali muncul lalu mencengkeram pesawat Stuart. Falcon membawa pesawat itu semakin ke atas lalu menjatuhkannya begitu saja. Nyawa Stuart dan Margallo kini dalam bahaya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menarik tuas yang keras. Stuart berusaha sebisanya, lalu ketika sedikit lagi hampir jatuh, tuas itu berhasil bergerak dan pesawat pun selamat. Falcon yang melihat itu tampak tak bahagia. Stuart menyuruh Margallo untuk terbang sendirian sedangkan dirinya akan menghadapi Falcon. Dengan berat hati, Margallo menuruti perintah Stuart. Semua orang termasuk keluarga Frederick menyaksikan aksi Stuart yang terbang dan berniat untuk bertabrakan dengan Falcon. Namun ternyata Stuart memiliki rencana. Ia mengambil cincin berlian Eleanor lalu mengarahkannya ke mata elang sehingga Falcon pun menjadi silau. Stuart kemudian melompat dari pesawat lalu menggunakan kain sebagai parasut sedangkan Falcon menabrak pesawat hingga pesawat itu pun hancur. Kepingan pesawat itu merobek kain parasut Stuart sehingga Stuart pun terjatuh. Untungnya Margallo sigap menangkap lalu mengantar Stuart ke darat dengan selamat. Terlihat Falcon yang jatuh ke dalam bak sampah tepat di hadapan Monty si kucing liar yang sedang kelaparan. Scene kembali berpindah di mana Margallo yang mengembalikan cincin Eleanor. Margallo meminta maaf pada Eleanor karena telah mencuri cincinnya. Dengan tulus, Eleanor pun memaafkan Margallo lalu mengajak mereka semua untuk kembali ke rumah. Scene kembali berpindah di mana menampilkan Margallo yang melihat kawanan burung yang terbang bersama. Margallo berpamitan dengan Stuart karena ia akan ikut bersama para burung itu. Ketika sore menjelang, Margallo bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Margallo mengungkapkan ketakutannya pada dunia bebas yang begitu besar, sedangkan dirinya hanyalah burung yang kecil. Stuart berkata bahwa dunia itu sebesar perasaan kita. Ia minta Margallo untuk membentangkan sayapnya lalu terbang mengudara. Margallo pun mengikuti nasihat Stuart lalu mengucap selamat tinggal pada Frederick dan juga keluarga. Setelah kepergian Margallo, Stuart yakin bahwa mereka berdua pasti akan kembali bertemu di musim semi. Dan film Stuart Little 2 pun selesai. Gimana guys, film nostalgia kita kali ini? Keren abis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan mudah menyerah. Dadah.